kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Hari Minggu di hari biasanya, kantor Polres Jakarta Selatan sepi pengunjung. Tiba-tiba berjejer karangan bunga yang dikirim oleh entah siapa dan pihak mana. Karangan bunga yang berjejer yang belakang terekam kamera itu sejatinya bukan untuk ucapan pesta, apalagi ungkapan untuk sejoli yang baru menikah. Tapi karangan bunga itu justru menjadi sejenis ungkapan kejengkelan warganet atas ulah gadis di bawah umur, anak SMA sekolah swasta, berinisial AGH, yang diduga menjadi pemicu meledaknya emosi sang kekasih Dandi Mario, hingga dengan sadis Dandi menganiaya David, pria sebaya dengan AGH. Melalui karangan bunga itu, sebagian pengirim meminta polisi agar segera menangkap AGH. Apalagi AGH dinilai ikut memancing keributan, hingga diduga ikut berselfie ria di tengah kondisi tubuh David yang terkulai lemas akibat penganiayaan hingga mengakibatkan koma. Dan dalam karangan bunga ini kebanyakan isinya adalah meminta agar pihak kepolisian untuk menangkap inisial A. Terlihat ada belasan karangan bunga yang ada di depan. Sedikit bu, mau jenguk ya bu ya nanti. Doanya gimana bu? Buat David. Ini istrinya. Alhamdulillah keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah tanda yang sangat mengembirakan. Dan alhamdulillah keluarganya, ayahnya, ibunya, famili-familinya sabar menghadapi semua ini. Insya Allah akan menjadi pahala tersendiri yang akan membantu David khususnya dan keluarga. Insya Allah kebaikan baginya. Dan kami mengapresiasi kerja keras dokter yang sudah sejak awal secara sungguh-sungguh mengawas terus perkembangan David. Miris banget maksudnya. Aku belum jadi seorang ibu tapi aku punya adik gitu. Aku nggak kebayang kalau adik aku diperlakukan seperti itu. Dan miris juga si pelakunya kok bisa tega dengan usia yang masih belia banget, kok hilangkan nuraninya, hilang rasa kemanusiaannya melihat orang lain yang secara sadar dengan kaki tangannya sendiri dia melakukan seperti itu. Aku jujur miris banget dan aku sempat ngetik juga, aku minta buat ditegakkan keadilan setegak-tegaknya, siapapun yang terlibat tolong, karena aku rasa 20 tahun udah bukan anak kecil, pengen dia udah tahu deh mana benar mana salah gitu. Jadi harusnya dia tahu yang dilakukan salah dan dia siap menanggung resikonya. Memberikan perlindungan baik dia sebagai saksi, sebagai pelaku, sebagai korban. Nah, gitulah. Jadi bukan karena ada masyarakat yang mendorong supaya AG ini ditahan dan sebagainya. Tidak. Tetapi dalam kondisi apapun bahwa anak Indonesia harus membutuhkan perlindungan anak dalam perspektif perlindungan anak. Saking jengkelnya, komika Kiki Saputri juga ikut menyindir peran AGH yang tega menyulut emosi kekasih tajirnya hingga membuat mantan kekasihnya David terluka. AGH juga dinilai telah menjadi pelecut segala kehebohan di negeri ini. Hingga ada warganet menyamakan sosok AGH sebagai junior terpidana kasus pembunuhan Putri Chandrawati yang telah menyulut emosi sang suami, Ferdi Sambo, hingga gelap mata membunuh anak buahnya. Putri juga telah membuat seisi institusi polisi geger hingga banyak rekan suaminya yang terjerat. Sementara AGH yang diduga telah menghasut kekasihnya dinilai sebagian warganet telah membuat seisi institusi Dirjen Pajak dengan jumlah ASN sekitar 45.000 geger, hingga Menteri Keuangan turun gunung.
sudah nahan emosi 6 hari Pak. Jadi ya saya kira sahabat-sahabat juga, teman-teman saya juga bisa mengendalikan emosi lah. Silakan pulang dengan tertib ya. Kalau masih mau di sini silakan, saya mendampingi Rois Surya dulu. Dan paling yang itu bisa melakukan penyidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Siapapun yang terlibat dalam proses ini, dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang jalan terus aja kita Aku salut sih sama ceweknya itu. Keren kamu bisa bikin semuanya gempa. Di usia 15 tahun. Bukan hanya 45.000 karyawan atau ASN yang dipertaruhkan reputasinya, sindiran untuk taat pajak juga ramai diparodikan warganet. Bahkan gaya hidup para petinggi pajak mulai dicibir lewat meme maupun parodi. Beberapa parodi iklan pajak pun mencuat. Sebagian menilai pegawai pajak memanfaatkan ketaatan pajak untuk membiayai gaya hidup mereka. Rakyat bayar pajak setengah mati, anak pejabat pajak gebugin anak orang sampai mau mati. Bapak gimana sih? Ngurus anak aja nggak becus, jangan sosokan ngurus pajak negara. Emang rakyat wajib bayar pajak, tapi Bapak wajib introspeksi diri dan instansi. Gimana kita mau percaya kinerja orang pajak itu asli? Orang anaknya aja kendaraannya platnya palsu. memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil, kayak duit bapaknya halal aja. Belakangan sejak Ayah Dandi mulai diusut harta kekayaannya, sebagian petinggi kantor pajak mulai was-was karena Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dikejar target publik untuk segera mengusut tuntas aliran dana yang masuk kantong pribadi para petinggi pajak. Bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. Proses Ibu Sri Mulyani pasti udah mempertimbangkan hal itu ya, kenapanya beliau juga memberikan sanksi tegas. Itu tadi akibat dari dampak satu pihak merembet ke mana-mana. Aset-aset milik Rafael Alun, Ayah Dandi mulai diselidiki termasuk beberapa aset kendaraan mewah. Meski sempat mengelak memiliki sebuah motor gede yang harganya selangit, dasar warganet yang lebih jeli dari KPK dapat saja video lawas ketika Rafael dan seorang perempuan diduga istrinya asik warawiri mengendarai motor gede. AGH bisa jadi panik sepanik-paniknya. Dia bahkan sudah disanksi sekolahnya. Bahkan akan kembali menjalani pemeriksaan karena diduga ikut merekam dan merencanakan penjemputan David di rumah temannya sebelum insiden penganiayaan terjadi di komplek kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tapi kuasa hukum AGH belakangan menepis semua tudingan. Sebaliknya, pihak AGH terkesan menyudutkan semua kesalahan pada kekasihnya Dandi yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi. Saat saudara korban ini
sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Klien kami sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis. Yang mengejutkan, derasnya hujatan pada sosok gadis yang masih duduk di bangku SMA ini. AGH tiba-tiba diduga mengklarifikasi lewat media sosial miliknya dengan mengklaim jika ia sudah putus dengan inisial D serta meminta tak lagi dihujat. Lantas benarkah AGH mencari selamat sendiri lalu tega mengorbankan kekasihnya sendiri? Karena dia juga ikut menyaksikan dan sebenarnya juga ikut mendorong emosi dari pelaku utama, saya kira pendekatan penyelesaian hukumnya yang berbeda. Karena dia bisa anak-anak. Misalnya, kalau si S atau pelaku utama dapat diancam 15 tahun, si AG ini tidak bisa lebih dari 10 tahun. Karena undang-undang sistem peradilan pidana mengatur seperti itu. Maka saya memohon kepada keluarga korban, memang itulah undang-undang. Tetapi bukan arti dia terlepas dari tindak pidananya itu. Hanya pendekatannya, karena dia masih anak-anak, tadi tidak boleh lebih 10 tahun. Kalaupun diancam 10 tahun, hanya sepertiga dijalanin. Nah, lalu kemudian kalau misalnya tidak perlu dipidanakan, maka dia tetap dikenakan sanksi tindakan. Baik itu dikembalikan pada orang tua atau diambil take over oleh pemerintah. Jadi pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi kepada keluarga korban, itulah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tetapi sekali lagi untuk masyarakat bahwa AG tetap dinyatakan bersalah karena kalau terbukti dia ikut serta di tempat kejadian itu, tidak melarang, bahkan memanas-manasi istilahnya begitu ya. Nah, ini saya kira yang patut harus dipertimbangkan. Ketar-ketir lembaga akibat perilaku ABG labil yang dimabuk cinta dan perasaan ilusi ingin dianggap jagoan ini seolah menjadi parasut di negeri ini. Apalagi ada banyak dandi-dandi lain yang tikahnya nyaris serupa dari anak-anak manja yang gemar memamerkan kekayaan orang tua. Termasuk para gadis-gadis yang ingin dianggap spesial oleh lingkaran pergaulan hingga lupa jika ingin eksis sejatinya mereka harus berprestasi, bukan adu gengsi, apalagi hanya modal pamer harta pribadi. Liatin ya, Mama. Kalau sampai kamu berantem sama orang gara-gara perempuan baragajul, awas gue ya. Berkaca dari kasus ya, isi bapak kamu ketempuhan nanti teh diperiksa kita. Itu mobil Rubitol, umpetin dulu, ulah di kanan Facebook kan, sosmed jangan sumputin ya. Kalau mau dipakai, maju mundur aja di garasi cukup. Sok ayo sekarang makan, Mama udah siapin huut. Pencitraan dulu sekarang mah. Lihat tuh Mama juga pakai baju bolong. Cepat. Jangan sampai satu tinta merusak seluruh susu sebelanga. Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, sudah bekerja jujur, sudah bekerja profesional. Dan oleh karena itu, mereka adalah musuh kita bersama. Padahal gejala flexing dan pergaulan bebas ala orang-orang punya yang disebut baru sampai tahap the have ini sempat dikritik banyak kalangan, termasuk kritik itu deras ke kalangan selebriti dan ketika heboh para aviator pamer kekayaan seperti Indra Ken dan Doni Salmanan. Sebaliknya, kalangan the rich yang lebih punya visi hidup banyak dipuji sikapnya karena tidak pamer harta.
Sebaliknya lebih menonjolkan sikap kepedulian sosialnya yang tinggi karena mereka hidup berlimpah karena jerih payah dan punya visi masa depan. Lantas akankah fenomena ini menampar balik gaya hidup dan pergaulan kalangan punya di tanah air? Duit ini bisa membutakan, apalagi kalau duitnya duit rakyat. Mending kalau dipakai buat kebaikan, ini dipakai buat pamer kekayaan. Pamernya di depan rakyat lagi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sekali-kali jangan bermewah-mewahan. Belilah helm full face, lumayan buat nutupin malu. Kacanya juga kaca transparan, biar orang pajak belajar gimana caranya transparansi itu. Ya, ini berarti kalau kita emang punya masalah dengan cara bergaul dan cara bertindak dari anak-anak kita. Saya kira keluarga perlu perhatikan anak-anak yang khususnya dalam usia-usia yang sulit, usia remaja ini mendapatkan pendidikan tinggi. Mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak berulang lagi. Kalau nggak mau sampai kejadian kayak gitu, ya sebisa mungkin ya dipantau banget ya. Misalnya dia orang mau bilangnya parno nyelpai atau kayak gimana, sering cek CCTV atau kayak gimana, atau tiap kali aku pergi kayak gini pun tetap ada keluarga yang nungguin silakan aku di rumah gitu ya guys. Tapi ya aku lebih mikirnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu lah. Kita kadang udah ngedidik yang benar, di luar udah ada seperti apa kita nggak tahu. Cuman ya mungkin dari kejadian ini bisa diambil pelajaran gitu, bahwa dilihat nak nih, mungkin misalkan orang tua lain di rumah ngasih tahu kalau yang kamu lakukan harus dipikir ulang, baik atau tidaknya, salah atau benarnya, karena berakibat bukan cuma buat kamu, masa depan kamu, bisa jadi orang tua kamu, keluarga kamu seperti itu. Saya kira ini harus digunakan momentum kritik masyarakat, kritik keluarga, dan juga kita harus evaluasi pola pengasuhan kita. Karena Mario sebagai pelaku utama ini, saya kira itu ada pola pengasuhan yang salah.